Layaknya pertandingan sepak bola, Maria Segaf, ada pergantian pemain. Pemain baru masuk ke lapangan area pertandingan. Siapa? Bu Ova. Bu Ova tiba-tiba muncul, meyakinkan menjadi jaminan bahwa ijazah dari Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo asli. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang nih setelah berbulan-bulan ini kan, ya gitu kan? Apakah ini kemudian nambah bumbu-bumbu dalam kasus ini yang tak kunjung usai gitu ya? Dan bagaimana nanti dampak secara hukumnya, kami coba ajak Anda berbincang bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir ya di studio kita, Philip. Semoga pagi ini nggak ada adu-adu dorong-dorong begitu ya. Nggak ada dong, jangan-jangan. Karena sudah hadir langsung di sini ada Mas Ahmad Husainuddin, kuasa hukum dari Roy Suryo CS. Hadir Selamat juga. pagi, Pagi Bang, ada Bung Rifai Kusumanegara, kuasa hukum. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Rifai. Nah, kalau ini jangan ditanya ijazahnya asli apa enggak, profesor kita enggak. Tanya dulu dong, mau ijazahnya yang mana? Mau ijazah UGM ada, mau ijazah yang lain juga ada. Nah, mana UI, mau Inggris. Prof Jarwi, selamat pagi. Pagi, Philip Arya. Belum saya sudah dikerjain. Nanti kita mohon pencerahan, Prof ya. Tapi sebelumnya nih, dengan hadirnya Bu Ova ya, dengan memberikan keyakinan penuh tersebut, gimana, Mas Ahmad? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kan ini narasi yang repetisi ya. Ini bukan kali pertama ya Prof Ova Emilia menyampaikan kepada publik untuk meyakinkan bahwa ijazah saudara Joko Widodo asli. Pada 2022 yang lalu, tepatnya setelah Bambang Trimulyono mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, UGM juga melalui Prof Ova ini juga sudah meyakinkan publik bahwa ijazah saudara Joko Widodo asli. Tapi yang menjadi soal kala itu dan hari ini juga saya kira akan sama begitu. Yang dibutuhkan publik itu bukan keyakinan tapi kepastian. Kepastian apakah benar ada dokumen data pendukung yang itu bisa meyakinkan publik. Memang dengan kepastian baru kita yakin. Bukan yakin kemudian bisa dipastikan. Yang kedua, saya kira ada dua hal yang menarik ya dari statement Prof Ova yang kalau kita simak dari 10 poin pernyataan beliau itu. Yang pertama adalah tadi yang saya sebut dengan narasi yang repetisi yang sebenarnya tidak menambah apapun kecuali justru masyarakat makin galau. Sebelum-sebelumnya kan nanyain mana UGM gitu-gitu. Sebelumnya sudah disampaikan juga Prof Ova. Yang dimaksud ditanyakan itu adalah dokumen data-data yang sebelumnya dijanjikan oleh UGM akan disampaikan kepada publik begitu. Dan hari ini itu pula yang direpetisi, keyakinan yang disampaikan dengan klaim bahwa data-data itu lengkap. Tapi data-data itu ada atau tidak itu yang tidak diketahui publik. Dan lucunya dalam pernyataan itu dikutip keterangan yang sebelumnya ada dalam podcast. Jadi hari ini baru tahu saya ada podcast dijadikan rujukan untuk sebuah statement yang resmi untuk kampus sekelas UGM begitu. Yang kedua, di poin 10 yang menarik, sepertinya UGM mulai membatasi jarak pertanggungjawaban antara institusinya dengan saudara Joko Widodo selaku pemegang ijazah. Karena dalam statement resminya Ova membatasi bahwa UGM hanya bertanggung jawab bahwa proses pendidikan saudara Joko Widodo memang benar dan sudah diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan, akan tetapi mengenai penggunaan ijazah itu sudah murni tanggung jawab alumni UGM, tak terkecuali saudara Joko Widodo. Artinya kalau pada proses penyerahan setelah diserahkan ijazah itu, UGM ingin menegaskan itu bukan lagi tanggung jawab UGM. Artinya penggunaan ijazah itu baik untuk Pil Wali Kota Solo, juga untuk DKI Jakarta, termasuk Pilpres 2 kali. UGM ingin membatasi bahwa itu bukan lagi batasan kewenangan dan tanggung jawab UGM. Yang ketiga, saya pikir ini penting untuk kita sampaikan kepada publik bahwa sebenarnya kalau yang disampaikan narasi mau sekali, 2 kali, bahkan ribuan kali itu tidak mengubah persepsi publik. Karena ratusan bahkan jutaan narasi itu tidak memiliki nilai, apalagi hari ini kan proses sudah diproses yang sifatnya pro justisia, yakni ada penyidikan, bahkan bukan penyelidikan. Dan kalau kita kaitkan dengan KUHAP terkait apakah itu misalkan bisa jadi bukti dari sisi keterangan dari saksi, maka keterangan ini juga tidak punya nilai karena keterangan saksi itu adalah keterangan dari seorang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri yang itu dituangkan dalam BAP yang kemudian itu disampaikan dalam sebuah proses persidangan yang terbuka untuk umum. Anda maunya apa saya sih? melihat bawa gitu ijazahnya? Anda maunya apa sih? Oh tidak, kalau ijazah itu kan domainnya saudara Joko Widodo. Nah justru dulu waktu Roy Suryo, Rismon, dan Tifauzia Tiasoma datang ke UGM itu kan sebenarnya ingin menagih janji yang katanya ada sekitar 32 atau 34 dokumen pendukung yang dulu asumsinya ya kan overestimate-nya itu ketika datang sudah berjejer gitu loh. Dari satu meja ke meja yang lain, selesai. Ternyata saat itu kan hanya ditunjukkan satu dokumen dan itu menambah keraguan baru, yakni dokumen skripsi yang ternyata tidak ada
lembar pengesahan, dan kemudian dari dokumen skripsi itu ketahuan ada font yang berbeda di lembar Bukan pengesahannya. versi Pak Roy Suryo, tapi kemudian bahwa Prof. Ova sendiri berani menjamin bahwa ijazah ini asli, bagaimana kemudian tindak tanduk dari Sekira hari ini kan bukan masalah jaminan ya, tapi soal pembuktian ya. Dan Seorang rektor loh, ini nggak main-main loh. ya, pertama rektor ini kan tidak hadir dalam peristiwa yang dialami Saudara Joko Widodo saat itu menempuh di, katakanlah kalau benar dia kuliah di UGM. Yang kedua, ini kan baru-baru setelah ada kritik tajam melalui sebuah buku yang kita kasih judul ya, Jokowi's White Paper. Saya kira ini kaitannya adalah hendak mendelegitimasi kajian ilmiah dari satu buku dengan hanya pernyataan. Ini nggak imbang sekali begitu. Bisa saja sebenarnya ya hasil kajian ilmiah dari buku itu dilegitimasi dengan satu dokumen saja, yakni dokumen ijazah yang asli punya Jokowi. Tapi kalau dengan pernyataan, saya pikir sulit sekali ya mendelegitimasi sebuah kajian, apalagi dari pihak-pihak yang punya otoritas di bidangnya masing-masing, hanya dengan pernyataan. Dan di dalam satu pernyataan, rincian penjelasan dari pernyataan itu dikutip dari sebuah podcast. Menurut saya ini Bang Rifai, tidak layak. Tidak membuat bergeming pihak Roy Suryo CS. Seperti apa kemudian tanggapannya? Ya, kalau ini sih memang sudah kami prediksi ya. Jadi apapun argumentasinya, bahkan nanti kalau sudah di pengadilan pun apa putusannya pasti komplain lah, keberatan, dan itu wajar lah ya, wajar dalam artian semua berkeras dengan pandangannya masing-masing, nanti ditengahi oleh pengadilan, tapi apapun juga biasanya terus upaya hukum sampai akhir, dan terakhir biasanya ya rex judicata, mau tidak mau baik ataupun buruk putusan pengadilan adalah jalan terakhir. Nah, tapi saya kembali ke ke tayangan yang UGM lakukan ya. Menurut saya sih pertama, ya betul, saya sepakat sama Bang Ahmad, ini bukannya baru, ini kali kedua ya. Sekalipun mungkin ada yang hal baru di sini adalah mencoba menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengemuka. Apa itu? Soal IPK, soal Pak Kasmujo, soal apa lagi ya? Ya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang selama ini muncul ya. Jadi kan gini, 2022 lalu tuh pernah juga UGM secara formal di kampusnya, tapi di sini ada waktu itu ada dekan dan beberapa alumni menunjukkan, itulah yang fotokopi itu yang di atas, karena memang UGM yang dia pegang adalah fotokopi, karena ijazah itu hanya sekali dibuat, diberikan ke Pak Jokowi, dia pegang kopinya, ditunjukkan, niatnya baik, tapi yang terjadi adalah justru diserang, itu di-challenge lah ya. Tapi kopiannya sama asli sama dong? Harusnya sama dong, karena kan yang mengkopi waktu itu UGM. Ya. Di-challenge, kok nama Pak rektornya kok berbeda, Pak Sumitro, Soemitro dan Sumitro gitu kan. Terus font dipersoalkan gitu ya. Sehingga dan itu dipublish, sehingga kan terjadi keraguan. Nah, setelah itu ya, tapi terima kasih dengan di-challenge, akhirnya kan didalami ya, dipelajari ada apa ini, kenapa begitu. Ya, dan memang tentunya butuh waktu, karena begini, bagaimanapun kan pejabat-pejabat sekarang UGM ini kan pada saat tahun 85 mereka belum jadi, bahkan mungkin belum ngajar di sana, saya nggak tahu juga ya, atau paling tidak belum dalam posisinya. Jadi mereka pun juga harus semi-semi seperti arkeolog. Nah, menggali, mencari, dan cukup menariknya karena kami juga tim lawyer juga mempertanyakan itu, karena bagaimanapun kami perubahan. Nggak mungkin juga kami hanya mendasarkan keterangan Pak Jokowi, kami juga butuh evidence, tapi kan evidence perkuliahan itu ada di dalam kan gitu. Nah, tapi mereka melakukan pendalaman, dicari semua dokumennya. Secara kebetulan nih, saya dapat informasi, kebetulan mahasiswa Fakultas Kehutanan itu jumlahnya nggak banyak. Beda dengan ekonomi, hukum. Jadi administrasinya ternyata semakin didalami, semakin lengkap. Saya sendiri cukup salut ya, melihat dokumen. Contoh, Mas Ahmad bilang. Yang soal Sumitro dan Soemitro itu, dicari ternyata ada 2 SK Mendikbud. Pengangkatan Pak Sumitro sebagai dekan, pengangkatan sebagai guru besar. Dia sebagai dekan memang Soemitro, sebagai guru besar Sumitro. Sehingga memang waktu itu terjadi perubahan, karena SK Mendikbudnya ini kan soal pengangkatan, nah ini berdampak kepada status beliau di sana. Dan beliau ACC, artinya dokumen-dokumen yang selama ini Su dan Soe itu salah satunya, dan sudah diterangkan oleh Prof. Nah, dokumen-dokumen juga saya coba terus tanya, kami challenge juga ya. Nah, cuma mungkin kenapa nggak ditunjukkan, ini mungkin saya juga nggak tahu ya. Lebih kurang mungkin gini, karena sedikit kapok waktu 2022 ditunjukkan, bukannya selesai bahkan di-challenge. Kan kalau datanya nah, ini khawatir kan kalau semakin ditunjukkan, di-challenge nggak selesai-selesai. Tapi saya pastikan dokumen itu ada gitu ya, karena saya pun pernah ditunjukkan ya. Sekarang pun teman-teman Polda sudah bahkan menyita semua, itu hampir ratusan dokumen disita. Dan nanti mungkin biar nggak terus terjadi perdebatan di media, di publik, mungkin semua dokumen ini akan ditunjukkan secara terbuka di
pengadilan gitu ya. Nah, ya mungkin itu jalan-jalan terbaik karena kembali lagi apapun yang ditunjukkan pasti terjadi perdebatan lagi, pusing, kasihan masyarakat, tambah bingung. Biarlah ini dibawa kepada forum yang tepat ya, karena kita juga kan nggak mau trial by the press ya. Kita biarlah di forumnya. Ini masalah sudah terlalu lama. Nah, saya mau nyinggung sedikit soal buku ya. Kebetulan di TV lain kemarin juga kita sempat bahas buku dan kemarin juga saya coba tanya Mas Joshua yang kebetulan katanya hadir saat launching. Apa yang salah dengan buku itu? Intinya gini, ya pertama kami sih melihat buku ini sebagai satu upaya untuk membangun alibi lah. Wajar dalam pembelaan mereka juga harus mencoba sedemikian rupa untuk melakukan pembelaan. Ya. Tapi setelah saya coba simak ya penjelasan intisari dari buku ini sebenarnya ada beberapa hal yang cukup menarik. Ya. Pertama ternyata Bang Rizpon kembali membahas dari program ELA. Padahal ELA itu error level analysis itu di pengetahuan umum gitu ya, itu tidak bisa digunakan untuk menguji dokumen analog ya. Gampang aja, saya ajak juga pemirsa masuk ke ChatGPT, kasih pertanyaan, apakah ELA atau error level analysis mampu menguji asli palsunya ijazah yang berbentuk analog? Itu ChatGPT aja udah tahu gitu ya. Jawabannya apa tuh? Kan Anda pasti udah pernah coba tuh. Tidak bisa. Tapi sangat tidak mungkin karena itu aplikasi itu tidak bisa digunakan. Boleh dicek ya, teman-teman boleh cek di ChatGPT ya. Itu pengetahuan umum lah. Tapi kan kadang ChatGPT juga tidak 100% benar begitu Bang Rifai. Apapun itu dicoba. Ya di beberapa ChatGPT boleh tanya, tapi konsisten dan jawabannya logis gitu. Karena ELA itu hanya untuk menguji foto, perubahannya foto digital. Jadi itu sesuatu yang analog namanya tidak bisa diuji. Selama ini kan saya dapat informasi kan dari beberapa orang-orang digital forensik ya. Termasuk diantaranya beberapa teman-teman digital forensik bilang coba aja cek secara umum kalau juga nggak percaya saya. Nah, Joshua ini sendiri digital forensik ya, beliau sendiri sudah ratusan kali jadi ahli dalam perkara seperti ini ya, dan boleh di googling di Mahkamah Agung. Keterangan beliau itu banyak dipertimbangkan, banyak dipertimbangkan oleh pengadilan dalam memutus gitu ya. Jadi kalau dari segi, bahkan ini masih juniornya Bang Rizpon yang membantah itu satu. Kedua, kalau kita lihat apa yang disampaikan Ibu Dr. Tifa ya, mohon maaf, itu kan neuroscience ya yang dibahas. Ini kan cukup menarik. Bagaimana neuroscience dalam hal ini perilaku seseorang bisa menunjukkan ijazah palsu. Ini kan sepertinya nggak connect gitu ya. Kita bukan acara bedah buku ya, Bung. Iya, bukan. Tapi saya langsung aja kepada intinya apa yang ingin disampaikan ya. Ini alibinya dari mana? Dalam hukum ini kan sudah nggak logis. Dalam hukum saya mau ceritakannya dulu ada teori Lamroso. Apa itu? 2 abad yang lalu. Ya, salah satu kriminolog Italia yang bilang bahwa seorang menjadi kriminal itu warisan dan itu bisa terlihat dari ciri-ciri fisik. Matanya harus lengkung dan segala macam. Itu teori ditinggalkan karena nggak adil. Korelasinya? Ini kan sama ciri-ciri perilaku dengan ciri-ciri fisik untuk melihat apakah pernah melakukan kriminal, gitu kan? Iya, ini kembali. Bahaya loh, Bang. Artinya Anda akan menuduh Roy CS ini kriminal, begitu? Bukan. Ini teori Lamroso, ya, hampir mirip-mirip dengan apa yang disampaikan neuroscience dari Dr. Tifa. Dan saya menjelaskan hukum sudah meninggalkan sejak 2 abad yang lalu, ya. Yang ketiga, kalau yang dari Pak Suryo lebih kurang yang diceritain ya sama-sama aja. Dia hanya cerita tentang Pak Kasmujo, dia cerita tentang IPK di bawah 2, gitu ya. Jadi lebih kayak cerpen lah gitu ya. Tapi soal dibukukan. Nah, saya mau komentar begini soal 2, singkat bang. Oke, yang soal 2, ya. Faktanya IPK Pak Jokowi itu 3, dan 160 SKS. Dokumennya sudah lihat ya. Lalu kenapa kok dalam satu forum dia sebut di bawah 2? Mohon maaf, ini sifat humble-nya orang Jawa. Orang merendah. Bukan mau sombong, tapi konotasikan, wah berarti palsu. Ini saya kasih contohnya begini. Saya ditanya, Pak Rifai rumahnya di mana? Misalnya rumah saya di Menteng. Saya jawab, rumah saya mah di pinggiran Jakarta. Apakah gara-gara itu sertifikat hak milik saya atas rumah di Menteng menjadi palsu? Maksud Anda, Bang. Lebih kurang tapi gitu. Tadi kami harus kasih kesempatan dulu. Oh, siap. Monggo. Dibilang alibi saja bukunya itu? Ya, kalau statement dibantah statement ya itu apel to apel. Tapi begitu buku dengan kajian, latar belakang, data, kemudian ada landasan teori, dibantah dengan statement, saya pikir cukup dikesampingkan lah. Oke, kalau begitu kita mohon pencerahan nanti. Kita nanti minta Prof. Nyarwi untuk tanggapannya bagaimana kemudian ini alibi versus alibi begitu ya. Tunjuk-menunjuk bagaimana kemudian Prof. Nyarwi melihatnya sesaat lagi pemirsa. Ya, ini kita lanjutkan diskusi ya. Kalau kali ini kita bertambahin minta pencerahan ke Prof.nya. Prof, jadi rekan Anda itu ya, rektor Anda, Prof. Ova, sebenarnya apa sih kalau dilihat dari segi komunikasi politik, apa yang ingin disampaikan begitu? Setelah ramai, ya meskipun tahun 2022 sudah menyampaikan, tapi setelah ramai beberapa bulan terakhir, kenapa baru sekarang menyampaikan? Dan tidak ada bukti-bukti fisik yang dibawa, yang ditunjukkan untuk meyakinkan.
Ya, ini sebelum saya jawab itu boleh dulu ngomong ya Maria ya. Oke. Apa tuh? Jadi kita ini hobinya kok membicarakan gosip orang gitu loh. Ya kan, bukan gosip tentang kebijakan atau apa gitu ya. Atau sekarang orang sudah masih berpikir lapangan kerja. Jadi kan dan secara seterusnya. hukum Tapi itu kan dampaknya ada dilihat loh. kebijakan Iya, paham. Misalnya ngomongin Pak Jokowi, kenapa Ya. nggak kebijakan yang kemarin-kemarin dipermasalahkan yang mungkin ada Udah sering Bang masalahnya. Iya gitu. Nah, oke. Ini kan tadi ya kita bicara dari aspek komunikasi politik Yes. gitu ya. Oke. Ya kan ada tuntutan publik ya. Kalau kita lihat di medsos saja, itu kan selalu orang nanya, kira-kira apa sih ini keterangan dari pimpinan UGM kan gitu. Ya terkait dengan isu yang berkembang ya. Dan dari dulu selalu pertanyaannya sama. Ya tadi ya. Pertanyaannya kan pertanyaan banyak, tapi kalau dikerucutkan cuma satu. Apakah ijazah Pak Jokowi ini asli apa? Satu Berarti aja jawab- pertanyaan nggak asli sebenarnya. kan Berarti gitu. jawabannya yang banyak begitu ya. membuktikan Iya panjang. gitu. Nah, di sini yang kemudian orang berdebat secara hukum kan. Ya. Ini ijazah yang dimaksudkan secara ontologis ya. Itu yang apa? Apakah yang dikeluarkan UGM itu ya? Atau katakanlah sudah dipegang oleh alumni kan gitu. Nah, dari sini yang saya kira kemudian keterangan Bu Ova, saya setuju kalau ada unsur repetisi gitu ya. Tadi Bung Ya. Ahmad bilang begitu. Tetapi kan juga ada yang baru. Yang baru apa? Ada penegasan tuh di poin yang terakhir. Jadi apa yang dijelaskan itu kan menjelaskan proses pendidikan di UGM kan gitu. Nah sementara gitu ya dari pihak kampus itu ya memang tidak punya otoritas begitu sudah ijazah itu di luar dipegang itu. Tapi kan ada pihak yang beberapa memegang, bukti kan pendukung itu kan yang dimaksud Mas Ahmad itu. Ya betul, dan kalau misalnya institusi sudah menyatakan ada bukti, saya kira itu bukti itu sudah disiapkan dugaan saya ya, sudah disiapkan. Artinya tetapi kan juga ada dijelaskan di beberapa sebelumnya kan. Itu Bang Rifai udah nyinggung ya. Nanti mungkin akan disampaikan dalam konteks ketika di pengadilan. Nah, di situ juga ada beberapa perdebatan sebenarnya. Misalnya contoh ya ada yang bertanya ya soal keterbukaan informasi publik gitu kan. Nah tentu di situ juga ada mekanismenya termasuk kriteria apa itu informasi publik gitu. Misalnya kalau di Undang-Undang KIP kan ada beberapa terutama di pasal satunya itu ya yang terkait kepentingan publik. Nah ini di sini juga masuk perdebatan. Pak Jokowi sebagai dulunya masuk UGM data pribadinya itu informasi publik apa enggak? Kalau di mata UGM dia kan mahasiswa dulunya, ya kan? Enggak tahu kan kalau kemudian jadi presiden kan gitu. Nah, di dalam konteks itu saya kira itu masih pribadi, tapi dia sebagai presiden hal-halnya kemudian dikaitkan dengan publik. Tapi nah, ini yang muncul Prof. kontroversi Nyarwi, sebenarnya juga penting gitu. juga ini untuk UGM untuk Ya. juga menjaga marwah UGM Betul di sekali. tengah banyaknya tekanan publik begitu loh. Jangan sampai kemudian justru marwah UGM jadi buruk gara-gara tidak ada klarifikasi dan kepastian itu. Saya kira posisi dan peran UGM tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rektor ya melalui video lengkapnya. Walaupun kata Bung Rifai kok podcast jadi evident, nah itu soal lain lah ya secara hukum gitu ya. Bung Ahmad sorry. Nah di sini yang saya kira informasi yang disampaikan gitu ya itu saya kira sudah cukup memadai ya menurut saya. Kenapa? Karena beberapa hal di situ kan istilahnya diceritakan gitu ya bahwa soal proses ada 10 poin di situ. Nah terkait dengan ini ya saya kira begini. Oke. Beberapa hal yang kemudian sifatnya penegasan ya posisi dan peran UGM itu saya kira sudah pada sampai. porsinya Jadi gitu. sudah cukup pilih Ya. digoreng-goreng lagi. Gitu. Tetapi ini kan ada peristiwa hukum yang lain gitu loh. Yang kemudian diperdebatkan banyak orang. Nah, saya kira itu juga di luar di poin 10 dipertegas itu. Ya, itu di luar katakanlah tanggung jawab kan itu tanggung jawabnya ada pada pihak pemegang ijazah kan. Mungkin Pak Ahmad ada tanggapannya Ya. gimana? Masih nggak puas ya walaupun ada penegasan. puas, gitu. Tidak ya, saya pikir bukan masalah puas tidak puas. Kita coba membaca deskripsi pernyataan itu dari perspektif kepentingan klien kami tentunya ya. Tentu juga perspektif kepentingan publik yang memang lama sekali ingin ini segera tuntas gitu loh. Kalau itu bisa dituntaskan tanpa pengadilan nggak ada masalah juga bagi publik, bagi klien kami juga begitu. Nah tadi ya, selain soal repetisi narasi, sebenarnya kan masyarakat itu butuh bukti, bukan narasi. Yang kedua, soal UGM dalam bahasa saya ya, buang badan tidak mau tanggung jawab kalau itu sudah urusannya keluar, sudah urusannya alumni begitu. Itu juga menurut saya adalah bagian dari bisa jadi ya positioning UGM hari ini tidak mau disangkut pautkan dengan sesuatu yang mungkin saja nanti akan melibatkan Jokowi selaku pihak yang bertanggung jawab atas dugaan kejahatan tertentu. Misalnya, karena dalam hal ini spesifik juga dikatakan termasuk terkait ijazah Jokowi. Tapi ada yang menarik adalah apa yang diambil oleh UGM dalam pernyataan itu yang mengadopsi statementnya Jokowi, yakni sama-sama mengadopsi sebuah statement yang tidak akan mengeluarkan dokumen kecuali oleh otoritas. Nah, kalau
pelapor saudara Joko Widodo kan selalu menyampaikan tidak akan menunjukkan ijazahnya kecuali atas putusan pengadilan atau perintah pengadilan. Nah, ini ada yang diadopsi nih, apa yang dilakukan oleh saudara Jokowi oleh UGM. Misalnya ketika dokumennya ada tetapi UGM menyatakan tidak akan menunjukkan kecuali atas perintah otoritas. Pertanyaan sederhananya begini, apakah kalau menunjukkan itu sebuah kejahatan? Misalkan saudara Jokowi nggak ada kewajiban untuk menunjukkan, nggak ada kewenangan Anda untuk melihat. Tetapi apakah kalau itu ditunjukkan dan masalah ini clear, itu sebuah kejahatan? Kan enggak. Tapi kan yang kedua, UGM oleh pihak UGM kan hanya fotokopian, artinya kan ijazah aslinya. Dan UGM misalnya, kalau UGM menunjukkan 34 data-data rujukan, apakah itu kejahatan? Enggak juga. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagi kita semua, termasuk kepada UGM, termasuk kepada saudara Jokowi, ingin tidak sih segera melerai perseteruan anak bangsa ini agar persoalannya segera tuntas. Kalau memang maunya panjang sampai pengadilan, nggak ada masalah. Nanti ada banding, ada kasasi, ada PK, oke, nggak ada masalah. Prof Nyarwi gimana tadi tanggapannya? Ya, saya tidak mewakili UGM ya. Jadi kan Anda mengundang secara komunikasi politik. Jadi itu dulu. Nah, yang kedua begini, saya setuju kalau bicara soal yang ideal begini, itu kan ini ujungnya kan tadi pertanyaannya tadi saya sampaikan kan, asli palsu kan gitu. Nah, itu kan kalau ditunjukkan ya selesai. Kalau secara logika normatif hukum, tapi kan juga banyak pihak yang percaya juga, misalnya Mas Rifai, belum tentu juga selesai, misalnya begitu. Tapi terlepas dari itu begini, perlu dilihat ya, ada dua hal yang berbeda sebenarnya. Kalau yang dalam konteks tadi sampaikan Bu Rektor, itu kan bahwa UGM punya bukti-bukti itu. Tapi kan ibaratnya itu dokumen yang nanti diperlukan bisa disampaikan dalam proses pengadilan. Ya, nah tentu UGM itu punya badan publik, sebagai badan publik ya. Kita juga, saya kira dugaan saya ada semacam kewajiban juga sebagai badan publik kan untuk menjaga misalnya ya kategori-kategori informasi publik mana yang misalnya, nah itu kan diuji juga oleh Komisi Informasi Publik misalnya begitu ya. Nah, saya kira di sini yang saya kira informasi sejauh mana itu bisa diungkap atau tidak itu harus diklirkan dulu ya. Nah, peran UGM itu sebagai lembaga pendidikan gitu ya, yang kemudian menjaga proses pendidikan termasuk orang-orang ya mahasiswa yang berproses di sana gitu, dan itu dipertegas juga ada poin yang disampaikan Bu Rektor juga. Sangat paham juga pasti. Bang Rifai, mungkin langkah selanjutnya apa setelah tidak bergeming, tidak dianggap UGM sudah bicara. Walaupun sudah bicara pihak UGM, seperti apa kemudian langkah selanjutnya? Ya, saya sepakat memang untuk lebih meyakinkan sebaiknya ada bukti-bukti yang bisa dilihat juga. Otentik ya. Tapi kembali lagi karena kekhawatiran atas presiden yang sudah pernah ada, ya. Sehingga memang yang terbaik adalah di dalam forum resmi. Apalagi kalau sekarang udah terlambat, semua udah disita. Ya, barang-barang. Oh, punya Pak Jokowi juga? Sudah. Ijazah Pak Jokowi. Dan dari kampus juga dari UGM juga katanya udah disita ya. Saya tanya dari penyidik karena saya sebagai pelapor juga ingin terus memantau ya. Bahkan cukup menarik tadi kan sekalipun tadi Ibu Rektor soal fisik ijazah dikembalikan kepada pemegangnya, kami sendiri nggak khawatir. Pertama sudah ada lapor yang menguji keaslian dan sekarang juga sedang diuji kembali. Menariknya adalah sekarang diperbandingkan dengan puluhan bahkan hampir ratusan ijazah lainnya di tahun yang sama. Tidak hanya Fakultas Kehutanan, hukum, ekonomi dan semua. Nah, itu dia lah. Jangan sampai kemudian nanti justru kasihan lapornya nih jadi kerja keras, tapi paling enggak menjawab bahwa ini di-compare dengan ijazah-ijazah lain. Karena kan kembali lagi Bang Rismon dengan Elanya selalu mempersoalkan ya soal font. Dan ini langsung dari fisiknya. Karena betul-betul analog ya, dan mudah-mudahan nanti akan terjawab. Nah, kembali kayak yang tadi. Nah, maaf nih Bang, tapi karena begini. Jadi kan soal yang tadi yang dikomentari, saya mau komentari bahwa Pak Jokowi ingin panjang, enggak juga Pak Jokowi ya. Dari awal juga beliau kan menegur 2 kali biar selesai. Bahkan waktu kemarin di Barreskrim ya, saya itu bertanya langsung di dalam forum. Karena ditanyakan terus soal ijazah tunjukkan. Saya bilang tanya, adakah di forum ini yang bisa menjamin kalau saya tunjukkan ijazah, maka ini selesai. Tidak ada yang berkomentar. Saya tanya kedua kalinya juga, sama tidak yang menjawab. Inilah yang membuat kami juga jadi serba salah gitu ya. Mungkin kalau Bang Ahmad positif ya pemikirannya gitu ya, tapi kan kembali lagi ini udah rame, banyak yang ikut campur gitu ya, sehingga juga kita serba susah ya memberikan rekomendasi kepada Pak Jokowi. Intinya juga sebenarnya kita nggak mau panjang-panjang. Artinya Pak Jokowi tidak akan menunjukkan lagi karena ijazahnya sudah disita dan semua pembuktian akan ada di pengadilan begitu ya. Kita akan nantikan nanti bagaimanakah proses di meja hijau yang akan terjadi begitu ya. Ada satu hal ya. Pertama, saya pikir kita kok nggak membangun ya masalah negara ini dengan husnuzon, prasangka baik.
Artinya prasangka baik kalau ditunjukkan selesai. Jangan kemudian membangun suudzon. Nanti kalau ditunjukkan akan. Yang kedua. Udah nggak bisa bang, udah disita. Yang kedua kalau udah disita, kami mau uji lewat saksi. Kemarin kami minta lihat, nggak diperlihatkan pula. Sehingga kami melihat proses sita itu bukan dalam konteks, dalam tanda petik ya penyidikan saja, tetapi pengamanan. Sehingga tidak ada lagi tuntutan kepada saudara Jokowi. Yang terakhir yang menjadi soalan kita itu adalah, kenapa sih ini berlarut-larut? Kenapa? Karena kita mengadopsi birokrasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang birokrasi kita apa? Kalau bisa diperpanjang, ngapain? Ya dipersingkat. Jadi itu yang terjadi kayaknya. Masalahnya Baris Krim nggak ada di sini. Nanti kita coba akan gali diskusi lain. Terima kasih banyak, Bung Ahmad. Terima kasih, Bang Ahmad. Ya, sama-sama. Prof Nyarwi pagi hari ini.